Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Bapak Bambang yang akan menyampaikan materi mengenai bersyukur. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa ya anak-anak. Kita membaca doa seperti biasanya, yaitu Al-Fatihah dahulu, serta Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama ya anak-anak. Kita dapat bertemu bersama dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Bambang akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang bersyukur. Tadi kan kita udah selesai baca doa. Sekarang anak-anak tolong diam dan dengarkan. Bapak akan menjelaskan materi mengenai bersyukur. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak tahu nggak apa toh itu bersyukur? Gimana? Oh ya. Oh ya. Nah, seperti ini. Bapak akan langsung menjelaskan saja ya. Nah, pengertian bersyukur itu seperti ini anak-anak. Dalam bahasa Indonesia, bersyukur itu mempunyai makna rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara etimologinya, secara dari bahasa Arabnya, itu syukur berasal dari kata syakara yang berarti pujian kepada manusia atas kebaikan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh seperti ini anak-anak. Kita mendapatkan sebuah teman yang baik. Teman kita tuh baik. Kita pantas bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mendapatkan teman di kelas ini dengan baik. Seperti itu anak-anak. Contoh lainnya seperti ini anak-anak. Bapak kita petani. Hasil panennya itu melimpah, iya kan? Alhamdulillah, hasil panen pada musim ini kita atau bapak kita mendapatkan panen yang melimpah. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu apa selain syukur? Nah, syukur itu ada lawannya anak-anak, yaitu kufur. Mengapa ada lawannya? Kita kan bisa bersyukur dan juga kita gimana ya, ngomongnya itu terlalu wah ini kurang gitu. Jadi itu nggak bersyukur, malah adanya itu kurang terus menerus seperti itu anak-anak. Itu namanya kufur. Nah, ini penjelasan syukur singkat dari Bapak Bambang. Terus kalau kita mensyukuri apa yang telah diberikan kepada
dari Allah kepada kita anak-anak, itu fa insyaallah nikmatnya itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat bersyukur, hati kita lega, apa yang kita dapatkan kita syukuri, kita nikmati seperti itu. Kalau kufur itu enggak kita syukuri, adanya kurang, kita tuh adanya itu ngersulo mawon ngoten. Nah, makanya anak-anak itu harus pandai-pandai bersyukur gitu. Harus pandai-pandai bersyukur anak-anak ya. Karena kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat yang kita rasakan itu akan semakin menambah. Karena kalau kita bersyukur akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, sekarang kan Bapak sudah menerangkan apa itu artinya syukur. Sekarang Bapak Bambang akan menerangkan juga macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cara kita mensyukurinya. Ya. Itu si Doni jangan berbicara sendiri, tolong didengarkan Bapak ya. Ya. Seperti itu. Jangan pada berisik sendiri ya, anak-anak. Iya. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana macam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita mensyukurinya. Yang pertama adalah ada nikmat jasmani. Nah, apa itu toh anak-anak nikmat jasmani? Nikmat jasmani ialah nikmat cara kita itu tubuh kita, ya. Tubuh kita, badan kita. Dan jasmani itu merupakan nikmat yang paling sempurna anak-anak yang kita punya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Contoh ini ya. Ada kalau di tubuh kita kan ada mata, ada hidung, ada kepala, ada jantung, ada hati, ada telinga, ada kaki, gitu. Ada hidung juga, ya kan? Nah, gitu tuh harus kita syukuri anak-anak. Nah, cara kita mensyukuri itu seperti ini. Kita untuk jantung ya, kita harus kesehatan, berolahraga setiap hari. Meskipun 15 menit kita harus olahraga karena untuk menjaga kesehatan jantung kita anak-anak. Ya. Terus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh biar bebas dari penyakit anak-anak. Makan makanan yang sehat dan bergizi, ya. Terus selalu memanfaatkan anggota badan untuk melakukan hal yang bermanfaat juga. Ini sebuah cara bersyukur loh anak-anak. Contohnya ini seperti ini, kalau kita memanfaatkan yang bermanfaat. Nah, kita bersih-bersih di halaman rumah masing-masing, kita menyapu, ya kan? Nah, itu salah satu memanfaatkan badan kita supaya badan kita juga sehat, anak-anak. Nah, terus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah anak-anak. Seperti itu. Terus yang kedua ada nikmat rohani, yaitu suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh mata kita anak-anak. Maksudnya itu adalah suatu nikmat anugerah dari Allah untuk manusia yang berupa iman, akal, nah seperti itu, dan perasaan. Kalau kita mempunyai iman, pasti kita sholat, kita ibadah. Kita mempunyai perasaan, kita bisa merasakan orang yang kita sayangi, seperti bapak, ibu kita, adik kita, ataukah kakak kita ya anak-anak ya. Seperti itu. Ini adalah nikmat rohani. Dan cara kita untuk mensyukuri nikmat rohani ini, yang pertama rajin beribadah anak-anak ya, rajin beribadah. Yang kedua adalah semangat kerja, berbicara dengan sopan yang santun, mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun di rumah anak-anak.
Terus berbakti kepada orang tua dan selalu mengucapkan alhamdulillah pada semua hal yang telah terjadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, seperti itu anak-anak. Terus yang ketiga ada nikmat rezeki. Rezeki itu apa tuh anak-anak? Siapa yang tahu rezeki itu apa? Oh iya, betul. Rezeki itu adalah sebuah manfaat yang berguna atau berdaya guna bagi kita, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan anak-anak, ya. Ya. Rezeki itu juga berarti anugerah loh anak-anak. Anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun rezeki yang berbentuk dari Allah untuk kita, patut kita syukuri. Termasuk rezeki harta. Ya, harta itu seperti rumah, televisi, motor, mobil, makanan, itu seperti itu anak-anak. Dan perlengkapan kita sehari-hari. Dengan rezeki itu kita dapat hidup dengan nyaman dan bahagia anak-anak. Itu, apakah ada pertanyaan dari sini? Oh, tidak ada, udah paham ya. Makanya dari itu bahwa nikmat rezeki itu membuat kita hidup nyaman dan bahagia. Terus gimana cara kita mensyukuri hal-hal tersebut, Pak? Nah, gini. Menurut Bapak Bambang, cara kita mensyukuri mensyukuri rezeki dengan cara yang pertama, kita mengeluarkan zakat untuk harta benda kita anak-anak. Yang kedua, membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, menggunakan rezeki kita untuk hal yang baik. Jangan digunakan rezeki kita untuk hal-hal yang buruk, anak-anak. Terus yang keempat, merawat harta benda yang kita miliki. Itu cara mensyukuri. Nah, yang terakhir tuh selalu bersedekah dalam setiap waktu. Seperti itu anak-anak. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita diberi rumah, kita diberi motor. Nah, kayak gini kalian ke sekolah memakai seragam, membawa tas, pakai sepatu, itu sebuah nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu anak-anak. Terus Bapak juga akan menyampaikan mengenai manfaat bersyukur di sini anak-anak. Manfaat bersyukur bagi manusia itu, kita akan bersyukur, maka Allah akan memberi nikmat yang sangat luar biasa untuk kita anak-anak. Karena mengapa? Kalau kita bersyukur, kita senang dengan apa yang kita punya, maka kenikmatan itu datang ke hati kita anak-anak. Kalau kita tidak mensyukuri adanya kurang, pasti kita tidak akan bahagia anak-anak. Bapak ini akan menjelaskan faidah dari rasa bersyukur kita anak-anak. Ya. Yang pertama adalah salah satu untuk menjaga nikmat, bahkan bisa bertambah sebagai dinyatakan dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 anak-anak. Di sini nikmat kita akan ditambahkan sama Allah apa yang sama seperti Bapak katakan tadi anak-anak. Nah, sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 7. Terus yang kedua, syukur itu adalah sebagai tanda orang yang bertakwa dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Terus selanjutnya itu memperoleh ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau bersyukur kita akan mendapatkan ridho dan kasih sayang yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya itu sebagai salah satu tanda kemuliaan seorang hamba kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu Allah akan meridhoi dan tidak akan menyiksa bagi orang yang bersyukur. Nah, seperti itu anak-anak. Makanya kita harus selalu bersyukur, ya. Terus orang yang selalu bersyukur itu akan mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu materi dari Bapak Bambang dalam penyampaian pada pertemuan kali ini. Makanya kita sebagai manusia yang hanya kita itu cuma melaksanakan apa yang akan terjadi pada diri kita. Nanti ke depan bagaimana kita tidak akan tahu. Sudah sepantasnya kita mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Maka dari itu kita selalu bersyukur, kita selalu meyakini Allah itu maha yang paling maha baik. Jadi apapun yang terjadi kita akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan untuk lisan, kita rasakan dalam hati kita anak-anak. Seperti itu pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi pada pembahasan yang akan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.